Saudara, di tengah pembubaran unjuk rasa yang sempat rusuh, insiden tidak terpuji terjadi. Akademisi Universitas Indonesia dan pegiat media sosial Ade Armando babak belur dianiaya sekelompok orang. Aparat kepolisian tampak menyelamatkan dan membawa Ade Armando keluar dari kepungan sekelompok orang di tengah unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR. Dan saudara, kami tidak menayangkan utuh gambar ini karena ada unsur kekerasan dan tindakan tidak terpuji sekelompok orang yang menelanjangi Ade Armando. Sebelumnya Ade Armando tiba di depan gedung DPR memantau jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa. Ade menyatakan mendukung tuntutan mahasiswa menolak amandemen Undang-Undang Pemilu dan juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat berdampak pada penundaan pemilu 2024 termasuk wacana penambahan jabatan presiden. Tapi kalau isunya adalah meminta agar dibatalkan tuh amandemen, saya rasa mayoritas bangsa kali setuju ya. Dan saya ingin datang ke sini untuk menyatakan persetujuan saya juga terhadap itu. Bagaimana kondisi pegiat media sosial Ade Armando saat ini dan mengapa massa melakukan tindakan yang tidak terpuji, anarkis, pengeroyokan, bahkan sampai menelanjangi? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fadilah di DPR. Imron, bagaimana kondisi terakhir Ade Armando, akademisi Universitas Indonesia dan juga pegiat media sosial saat ini? Ya, jadi sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat tadi Ade Armando langsung dievakuasi karena setelah menerima tindak kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah massa aksi yang melakukan aksinya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Senayan, Jakarta. Kemudian setelah dievakuasi oleh kepolisian dan TNI, dibawa ke salah satu posko kesehatan yang memang disediakan di dalam gerbang luar dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian menerima penanganan medis untuk sementara. Namun karena memang luka yang dialami Ade Armando di bagian wajah dinilai cukup parah, kemudian akhirnya diputuskan untuk membawa Ade Armando ke rumah sakit terdekat untuk menerima perawatan lebih lanjut lagi. Sebenarnya kronologis awalnya tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ada perwakilan dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang bersama dengan Kapolri menuju keluar ke gerbang DPR RI untuk menemui dan menyampaikan pernyataannya kepada massa aksi yang melakukan aksi demonya pada sore hari tadi. Kemudian ada beberapa poin yang disampaikan dari perwakilan DPR oleh Sufmi Dasko Ahmad yang intinya adalah tidak akan menyatakan tidak mendukung segala bentuk keputusan dan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, termasuk pihaknya menjamin bahwa segala proses dan tahapan pemilu akan segera berlangsung sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah ditentukan. Kemudian setelah pernyataan dan jawaban disampaikan oleh perwakilan anggota DPR bersama dengan Kapolri di atas mobil komando, mereka kembali ke dalam gedung DPR dan sempat terjadi sedikit kericuhan di tengah-tengah massa aksi. Akhirnya terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Ade Armando sehingga hasilnya akhirnya dievakuasi di posko kesehatan terdekat yang terletak di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aiman. Ya, Imron, saya juga mendapatkan informasi kalau polisi telah menangkap ya sejumlah terduga penganiaya Ade Armando, termasuk juga tindakan yang sangat tidak terpuji dan berlebihan ya sampai kemudian melanjangi Ade Armando. Ya, betul sekali tadi. Meskipun belum pasti bahwa yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah pihak-pihak yang melakukan tindak kekerasan kepada Ade Armando. Namun pantauan kami ada sekitar 4 atau 5 orang yang tadi setelah dipukul mundur ke dua arah, ke arah Gatot Subroto dan ke arah Selipi. Kemudian kepolisian dan juga TNI yang menyebar pasukannya untuk sebenarnya memukul mundur aksi massa pada hari ini karena memang tadi sudah tidak kondusif begitu ya. Ada
aksi bakar-bakar kuns atau pembatas jalan berwarna oranye di depan gedung DPR RI, serta lemparan-lemparan benda keras seperti botol berisi cairan, kemudian kaleng dan juga batu. Sehingga akhirnya polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah massa yang ricuh dan juga water cannon untuk memadamkan api yang sempat terlihat di pagar utama dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hingga akhirnya mengamankan sejumlah pihak yang diduga sebagai provokator dalam aksi kekerasan yang dilakukan pada sore hari tadi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aiman. Baik, terima kasih. Tentu kita akan mencermati terkait hal ini, termasuk juga proses penanganan yang di kepolisian. Terima kasih Imron Fadila melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta.